Sejauh ini yang saya pahami adalah siapa yang menggugat yaitu yang bisa mendalikan aja dalam persidangan. Iya, siapa gitu. Ya. Selamat datang di Spektrum, bersuara bebas, berpikiran luas. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu kasus atau isu yang cukup hangat di masyarakat ya. Salah satunya, biasanya kita sering dengar nih isu ini tuh di kalangan-kalangan para public figure gitu ya. Apalagi baru-baru ini kita digemparkan oleh salah satu public figure gitu yang melakukan perceraian. Ini sepertinya bukan suatu pembahasan yang baru, tapi berbicara tentang perceraian, mungkin kita juga banyak tidak mengetahui hal-hal mengenai hak, kewajiban, siapa saja yang tersakiti mungkin di dalam kasus ini, dalam proses perceraian ini, dan ada banyak sekali data yang menunjukkan gitu kan bahwa setiap harinya itu ada saja kasus perceraian baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Dan kita ingin membahas lebih dalam hal ini tentunya dengan orang yang sudah berpengalaman, seorang pengacara perempuan dan masih muda juga gitu kan. Kita bisa sambut langsung saja tanpa berlama-lama Kak Muza. Hai semuanya, perkenalkan namaku Moza. Thank you Feli sudah undang aku untuk bicara ringan ya seputar ringan ya kan? Ya ringan lah. Jangan kita bicara hukum itu sangat serius sekali, rasanya kurang asik ya Feli ya. Karena itu berat banget gitu. Iya, benar. Nggak semua orang sanggup jadi lawyer. Benar. Oke. Apa lagi? Oh iya, sebenarnya ini kan Kak Muza. Tadi aku memperkenalkan Kak Muza tuh sebagai seorang pengacara ya, masih muda dan perempuan. Kalau dari sudut pandangku tuh kayak, aduh capek sih Kak. Karena jadi lawyer tuh ngurusin permasalahan orang gitu. Iya. Jadi menurut aku kayak kadang-kadang negatif vibes-nya tuh kita kena gitu. Nah, kenapa sih Kak Muza memilih menjadi seorang lawyer gitu, menjadi seorang pengacara? Tadinya aku nggak kepikiran di lawyer ya, karena memang I'm so interesting aja di dunia hukum. Aku S1, S2 hukum, ongoing lagi S3 di dunia hukum, dan aku nggak kepikiran gitu. Nah sayang kan gitu, karena aku punya beberapa partner di profesi ini, dan rasa-rasanya memang aku melihat profesi ini sebenarnya ada sisi kemuliaan gitu ya, untuk membantu orang yang tidak tahu menjadi tahu, untuk menyambungkan atau apa ya, memberikan fasilitator gitu ya, bagaimana mengedukasi, memfasilitasi, mendampingi orang-orang yang memang tidak paham hukum gitu. Ongoing ketika aku memperdalami profesi ini, rasa-rasanya memang agak capek gitu ya. Rasanya lebih enak kita ngajar gitu kali ya. Oh iya. Daripada ketemu dengan orang yang crowded dan memang masalah. Nah, justru kalau kita mencintai apapun yang kita lakukan, itu enjoy aja gitu rasanya. Jadi perlu kita mencintai sesuatu yang kita sudah pilih sih, Vel, gitu. Oke. Gitu sih. Ini kan aku sebenarnya yakin sih pasti Kak Muza pernah menangani beberapa kasus ya, mungkin selain kasus perceraian ya Kak? Iya betul. Nah tapi di sini spesifik aku mau bahas kasus perceraian Kak. Agak berat ya, karena kita belum menikah ya. Iya agak berat sih, agak tapi berat ini sih. Mungkin bisa jadi pembelajaran juga ya Kak. Terutama nih buat teman-teman yang katanya Gen Z gitu kan, yang aduh gue nggak mau milih nikah gitu kan karena Mary trauma. Is scary gitu kan. Mary is scary gitu. Karena ada trauma turunan dari keluarganya atau dari orang tuanya yang katanya bercerai, kemudian menjadi broken home gitu kan. Ini adalah suatu hal yang apa ya, jadi campaign bahkan gitu, karena saking banyaknya yang melakukannya, udah mending gak usah menikah kemudian melantarkan anak adalah sebuah kejahatan, menikah dalam keadaan miskin adalah kejahatan. Padahal aku yakin sih pasti banyak juga orang kaya yang cerai kan Kak, pasti Kakak ada kan kasus pilihan sih sebenarnya. Nah itu aku mau tanya Kak, seberapa banyak sih kasus-kasus perceraian di Indonesia sekarang mungkin secara general. Terus kalau dari Kak Muza sendiri nih, biasanya apa sih yang melatar belakangi orang itu memilih untuk bercerai? Sampai bercerai? Iya, apakah kasus apa masalah ekonomi kah atau apa gitu Kak? Oke, tadi Feli nanya seberapa banyak ya, mungkin teman-teman bisa menampilkan datanya ya. Kalau kita lihat secara general aja, beberapa provinsi dari tahun ke tahun kayaknya perceraian itu terus meningkat ya Fel, dan itu sangat banyak yang melakukannya adalah cerai gugat. Artinya adalah penggugatnya adalah kebanyakan para perempuan-perempuan gitu kan ya. Dan kalau kita lihat beberapa data juga, provinsi tertinggi itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah ya kan. Nanti teman-teman boleh cari datanya. Tapi kita balik lagi, kenapa sih why gitu ya, kenapa orang sampai memilih bercerai gitu ya. Sependek pengalaman aku menjadi lawyer gitu ya, itu adalah satu permasalahan sampai timbul permasalahan yang banyak, itu satu kuncinya adalah di komunikasi.
Makanya kita selalu, jangankan yang berhubungan suami dan istri ya, Fer, rekan atau apapun itu, kalau komunikasinya udah nggak sehat, stuck nggak sih? Jadi akan berhenti di situ gitu. Karena komunikasi, aku meyakini bahwa segala sesuatu dipertemukan dengan komunikasi yang baik. Mungkin dulu kita ketemu dengan rekan kita atau pasangan kita gitu kan, karena komunikasinya nyambung, ya nggak sih? Nah, kenapa kita tidak bisa merawat itu sih gitu? Jadi mau itu perceraiannya tentang perselingkuhan, KDRT atau apa, itu pasti simbol pertamanya adalah komunikasi, Vel. Sehingga terus kemudian keperselisihan yang terus-menerus terjadi gitu sih. Tadi Feli sudah melihat kan bagaimana proses persidangan di PA Bogor, kita melihat ya mungkin pemantiknya adalah KDRT atau perselingkuhan, tapi aku meyakini bahwa satunya pertama kalinya adalah komunikasi. Yang kemudian itu tidak dirawat dengan baik lagi, akhirnya makin muncul kayak gitu loh sih. Aku itu sih kenapa orang memilih bercerai sampai akhirnya memilih dan memutuskan. Sebenarnya perceraian itu tidak ada kesepakatan ya. Orang memilih bercerai aja ya it's okay gitu. Berarti itu memang pilihannya gitu sih. Seperti itu sih, Vel. Nah, sepanjang kakak berpengalaman menjadi seorang lawyer, itu sebenarnya siapa sih Kak yang paling tersakiti, atau biasanya siapa sih yang paling yang kelihatannya menjadi korban gitu? Kan kita tuh biasanya frame media itu biasanya yang paling tersakiti ya, kalau nggak perempuan, biasanya anak gitu ya. Tapi gimana Kak dari sisi laki-laki gitu? Enggak loh, Vel, ternyata nggak begitu. Fakta yang terjadi di lapangan kalau kita bicara tentang hukum ya, itu tidak mesti siapa yang tersakiti atau siapa yang enggak. Kenapa? Makanya kebanyakan orang yang tapi memang siapa yang banyak mengajukan perceraian itu benar perempuan ya. Data juga sudah ada ya teman-teman ya. Tetapi di sini kan orang yang paham atau melek hukum itu memahami bahwa ada hak dan kewajiban yang memang sama-sama harus dituntut dan tidak perlu adanya keberatan ya. Artinya seimbang ya gitu. Jadi tidak antara laki-laki, tidak antara perempuan merasa saling disakiti, semua sama di mata hukum, Vel, gitu. Kalau dia menyadari bahwa dia adalah kewajibannya sebagai laki-laki menafkahi, ya emang gitu sih. Cuman kan makanya ini proses perdata dilakukan secara pasti itu teman-teman, supaya kita bisa melihat gitu ya, apa hak saya dan apa kewajibannya gitu sih. Banyak kok, aku menanganin juga ada laki-laki yang tersakiti juga ada gitu, yang diselingkuhi juga ada gitu. Tapi kan kita screening terlebih dahulu bahwa tidak bisa membuka inian klien kan gitu. Kayak gitu sih. Jadi siapa yang tersakiti, siapa yang tidak adalah sejauh ini yang saya pahami adalah siapa yang menggugat yaitu yang bisa mendalikan aja dalam persidangan. Siapa yang menggugat itu yang bisa mendalikan. Wajib mendalikan dalam persidangan. Ya, apa tuh mendalikan kayak gimana gitu? Mendalikan misalnya saya menggugat, saya sebagai penggugat atas dasar perselingkuhan dan KDRT misalnya, saya harus dapat membuktikan gitu bahwa benar suami saya benar suami dari klien saya ini adalah benar itu KDRT dan perselingkuhan gitu. Jadi tidak bisa hanya mendalihkan saja tapi kita tidak dapat membuktikan gitu. Jadi dalam dunia hukum tidak ada yang tersakiti, tidak ada enggak, tapi punya kewajiban yang sama, equality before the law, punya kewajiban yang sama dan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Itu sih yang perlu di highlight sih, Vel, gitu. Ada banyak kok, tapi memang tidak terpublish gitu laki-laki yang let's say ada banyak sekali. Cuma ya itulah. Ya, itu makanya kita bertanya ya kepada orang yang sudah berpengalaman, karena kan selama ini kita melihat media gitu kan, framing media A, B, dan C. Karena yang kita lihat adalah sosok public figure gitu kan. Di balik itu kan ternyata banyak rakyat biasa gitu. Maksudnya yang bukan public figure juga mungkin kasusnya jauh lebih mengenaskan gitu kan, Kak. Oke, aku mau nanya lagi nih, Kak. Biasanya orang tuh mengaitkan antara perceraian keluarga, orang tua itu dengan anak yang broken home. Karena dalam proses perceraian pasti ada ada hak anak juga kan, Kak? Betul. Biasanya anak itu nanti ke siapa nih, ikut ayahnya atau ikut ibunya. Terus ada istilah hadonah juga gitu kan, hak anak ya, Kak. Nah, tapi gini, Kak, kalau misalnya kita lihat nih, kita kan masih muda nih, Kak. Kakak Gen Z apa Gen milenial? Milenial enggak sih aku? Nah, aku Gen Z kan. Nah, aku tuh sebagai Gen Z, jujur aja meskipun misalnya aku nggak ada trauma gitu ya sama keluarga, tapi kayak karena ngelihat berita-berita
aduh banyak perceraian, Mm-mm. aduh ternyata artis ini yang kelihatannya green flag gitu kan, ih kok selingkuh, ih kok ternyata cerai gitu. Itu kan secara tidak langsung mempengaruhi emosional kita kan. I see. Dan jadi banyak banget Gen Z itu yang ngeklaim bahwa kayaknya udah deh, kita nggak usah nikah aja gitu. Daripada kita harus menikah, kemudian ada orang yang tersakiti karena misalnya bercerai, ada ketidakmampuan ekonomi misalnya untuk membesarkan anak dengan baik. Nah, ada satu fakta juga yang harus kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara dengan tingkat fatherless, Kak. Oke. Jadi nggak cerai nih orang tuanya, ibu bapaknya masih jadi suami istri Masih gitu, utuh. masih utuh gitu. Tapi suaminya ini atau seorang ayah ini tidak bisa menjadi sosok ayah yang utuh. Hal paling simpel aja dia tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istri, tidak bisa menafkahi anak. Nah, kalau dalam kasus ini Kak, ini kan istilahnya broken home inside ya, tidak cerai tapi broken home gitu. Kalau kayak gini bisa nggak sih Kak dituntut Kak karena tidak menafkahi padahal nggak cerai gitu? Bisa, itu bisa dituntut melalui baik itu perdata maupun pidana sih, Vel. Mau dibawa kemana sih bisa itu. Oh, gitu Jadi ya. ada tuntutan pasti gitu, karena kan kita punya hak ya untuk menuntut hak kita gitu, bisa aja gitu. Wow. Aku nggak mau bilang kalau kalian yang bapak kalian. Ini saya nggak tahu ini apakah sebuah edukasi yang baik. Tuntut bapak kalian nggak gitu, kasih tahu aja guys. Maksudnya hukum itu kan sebenarnya hadir untuk melindungi nggak sih? Melindungi hak kita gitu. Jadi kalau tapi tidak semua hal harus dilakukan dengan proses litigasi. Karena kan hukum itu ada proses litigasi dan non litigasi tadi. Apa tuh Kak, jelasin? Mungkin kalau non litigasi dilakukan mediasi terlebih dahulu gitu. Kenapa sih kok bisa saya seperti ini? Apa problemnya? Kan kita harus ya tadi, Feli. Sesuatu hal itu harus dikomunikasikan dua arah. Gitu. Banyak hal sekarang orang tidak pandai mengkomunikasikan sesuatu dengan dua arah gitu ya, sehingga kan deadlock kan, banyak yang deadlock ya gitu kan ya, padahal nggak ada masalah apa-apa nih, tapi deadlock aja dalam rumah tangga jadinya kayak gitu. Makanya sepanjang aku merekam memori menjadi seorang lawyer ya karena dia tidak mampu mengkomunikasikan aja sih gitu. Even though misalnya dia mampu mengkomunikasikan tidak bisa diterima dengan baik. Makanya kenapa penting gitu ya untuk memahami seni komunikasi yang baik gitu. Itu sih sainsnya itu penting banget, Vel gitu. Aku tahu gitu, setiap orang dilahirkan memang tidak sempurna ya kan. Ada yang punya salah, ada yang begini, tapi selama kita mampu mengkomunikasikan itu dengan baik ya it's okay. Dan ternyata menikah itu tidak seserem itu kok kalau kita bertemu dengan orang yang tepat. Asik. Oke. Terus masuk. Ini berarti ibu lawyer kita udah kayak belajar psikologi juga gitu ya, belajar pernikahan juga. Karena kan penting nggak sih sosiologi of law ya kan, maksudnya kita bicara hukum itu pasti datar deh, dan formilnya seperti itu produknya gitu loh. Maksudnya ada yang benar, ada yang salah, ada yang menjadi korban, ada yang kayak pasti begitu. Tapi kan kita bicara tentang maksudnya bahwa sesuatu hal itu menjadi proses, sebelum menjadi proses hukum itu kan ada apa sih, Vel? Part of solusi gitu ya. Maksudnya sama dalam perkara perdata, mau itu waris, mau itu perceraian, mau itu benda atau perjanjian. Sebelum proses kesengketa atau proses jalur pengadilan yang kita sebut adalah litigasi, itu prosesnya harus mediasi terlebih dahulu gitu. Nah, kenapa mediasi banyak yang tidak berhasil ya karena tadi gitu kan. Yang dikumpulkan adalah masalah-masalah, bukan solusi-solusi gitu, Vel. Nah, kan makanya banyak hakim-hakim non hakim, mediator di sini kan memfasilitasi ya kan bagaimana ya udah kalau bisa jangan memilih cerai, dan sama hakim juga tidak semena-mena langsung menceraikan banyak orang, enggak gitu kan. Namanya kan dia punya tugas untuk ya udah mengesahkan aja gitu kan ya. Aku sih gitu ya Kak, hukum itu emang nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Makanya kalau kita belajar hukum itu kan banyak ilmu-ilmu kayak tiang-tiangnya gitu ya. Ada sosiologi rumpun keilmuannya betul, gitu. Sosiologi hukum, filsafat hukum, itu penting sih, Vel. Gitu. Bagaimana kita memahami sesuatu itu tidak secara dangkal gitu tapi dalam gitu, bahwa kan sama tadi kan ketika kita bersidang juga kan hakim mengatakan apa sih sebabnya sampai gitu kan itu menjadi pemantik gitu kan. Kemudian kita menghadirkan bukti dokumen dan bukti saksi. Berarti itu kan sangat berhati-hati gitu ya, bahwa sesuatu itu tidak mudah loh untuk diputuskan gitu. Karena meyakini bahwa perceraian itu hadir karena rasa cinta dan kasih nggak sih awalnya? Iya nggak sih? Gitu. Kenapa harus begitu di akhir gitu?
Makanya aku sebenarnya salut sih sama firma hukum gitu ya, atau mungkin lembaga bantuan hukum yang sekarang tuh udah mulai progresif dan mengikuti zaman gitu ya Kak. Salah satunya mereka menyediakan konsultasi psikolog gratis gitu. I see. Maksudnya orang itu kan nggak bisa ya mengikuti hukum secara formal tadi gitu-gitu aja gitu ya, ngikutin produknya. Jadi mereka juga perlu psikolog, maksudnya perlu ada perasaan manusia tuh yang perlu bantuan keilmuan lain gitu loh Kak. Makanya aku kayak salut sih dengan firma hukum yang progresif seperti itu memfasilitasi klien-kliennya gitu. Apalagi mungkin dalam kasus-kasus tertentu yang menyebabkan orang itu trauma secara berkepanjangan kan. Oke. Nah sekarang aku mau, ini sepertinya akan menjadi pertanyaan yang membuat kakak menjadi berefleksi Kak. Sekaligus penutup. Jadi berat ya? Iya, karena bekerja di bidang hukum itu kan kita menemukan banyak sekali stigma ya. Entah itu mau jadi hakim, entah itu mau jadi jaksa, bahkan jadi dosen hukum sekalipun gitu yang bidangnya akademik gitu kan. Apalagi lawyer gitu, perempuan gitu. Kita nggak bisa memungkiri perempuan yang bekerja di bidang publik dan di Indonesia itu mengalami beberapa hambatan kan Kak. Nah, mungkin bisa nih Kak diceritain kayak stigma atau refleksi sebagai seorang perempuan muda menjadi lawyer gitu, atau hal-hal emosional yang pernah kakak rasakan gitu saat melihat klien gitu. Apa ya, sejauh ini karena memang aku backgroundnya S1 S2 hukum ya Vel ya, jadi aku melihat bahwa tidak ada interaksi sosial di kehidupan kita sehari-hari yang tidak dibenturkan dengan hukum. Ya nggak sih? Kebijakan, peraturan apapun. Nah, kalau kita tidak melek dengan literasi itu, kita tidak membaca, tidak mestilah muluk-muluk menjadi praktisi hukum lah ya, atau lawyer. Menjadi pembaca yang aktif atau literasi yang baik aja dalam dunia hukum ya nggak sih? Ya undang-undang yang dalam sekejap kita bikin untuk supaya lolos scan ya, supaya lolos bisa menjadi pemimpin atau wakil presiden maybe, itu kan sekejap gitu ya. Bagaimana dengan undang-undang yang lain gitu, tambang yang di hold dan lain-lain gitu. Kita aware gitu dengan posisi itu gitu loh Vel. Ya kan? Kita aware dengan itu, kita memahami dengan itu, dan banyak banget orang-orang yang maybe dulu kita melihat ya, atau di kampung-kampung kontrak-kontrak yang atau perjanjian adat yang kita cuek dengan itu, padahal punya akibat loh di belakangnya. Kita cuek kan dulu kan masih kecil. Oh ya udah deh, lu ini buat kamu ya, ini buat kamu. Setelah kita makin aware, setelah kita makin educate dalam dunia hukum, kita makin berhati-hati gitu. Kalau melakukan perjanjian dengan orang, kita harus pahami hak dan kewajibannya apa. Ini memberatkan sebelah apa enggak? Itu sih, itu refleksi buat kita makin aware ke diri kita bahwa oh iya kita orang hukum, kita punya kode etik untuk bagaimana bersosial yang baik gitu loh Vel. Bagaimana sih memperlakukan orang dengan baik, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan punya akibat, ya kan? Itu yang mungkin refleksi buat aku ya. Terus stigma mungkin karena aku perempuan ya, jadi rada takut kali ya orang-orang untuk deketin.